Olahraga setiap hari, bangun jam 5 pagi dan semua hal serupa nggak akan bikin kamu sukses. Tapi kalau yang ini bisa. Teritip. Lihatlah bagaimana hewan arthropoda ini membuat seseorang menjadi terkenal di dunia. Hal ini dimulai pada akhir tahun 1831. Salah satu pelayaran keliling dunia yang paling penting dalam sejarah dimulai. Kapal HMS Beagle membawa seorang pria muda bernama Charles Darwin. Dia direkrut untuk bekerja sebagai naturalis di kapal tersebut. Dan selama 5 tahun, Charles mempelajari hewan-hewan dari seluruh dunia. Hasil dari penelitian ini membuahkan teori Darwin yang terkenal, yaitu bahwa manusia adalah keturunan primata dan semua hewan berevolusi melalui seleksi alam. Secara umum diyakini bahwa merpati, cacing, dan kepulauan Galapagos memainkan peran penting dalam penciptaan teori evolusi. Mungkin semua itu memang penting, tapi dari semuanya, Darwin jauh lebih banyak mendapat inspirasi dari teritip, makhluk yang paling dibencinya di dunia. Pada bulan Januari 1835, perjalanan Darwin hampir berakhir. Ilmuwan muda itu mabuk laut. Dia merasa nggak enak badan. Kapal berlabuh di lepas pantai Chili dan Darwin berjalan-jalan di sepanjang pantai. Dia sampai di sebuah lapangan hijau dan menemukan cangkang yang nggak biasa di sana. Cangkang itu kecil, mirip kelapa dan memiliki ciri yang aneh. Seluruh permukaannya dipenuhi ratusan lubang kecil, bentuknya seperti saringan. Darwin baru pertama kali melihatnya, jadi dia membawa cangkang itu ke kapal. Naturalis muda itu mempelajari temuan anehnya sepanjang malam di kabin. Lubang-lubang kecil itu berbentuk lingkaran sempurna. Siapa yang mungkin melakukan hal seperti itu dengan... Wow, apa itu? Ada sesuatu yang bergerak di dalam cangkang. Darwin memasukkan jarum dan berhasil mengeluarkan teritip kecil berwarna krem. Teritip itu sangat kecil dan nggak berdaya karena nggak memiliki cangkang. Karena itulah ia bersembunyi di dalam cangkang besar yang kosong milik teritip lain yang lebih besar. Hampir semua perwakilan spesies ini mengeluarkan lendir yang lengket, yang membantunya menempel pada kapal, batu, serta perut paus. Tapi teritip di dalam cangkang yang ditemukan Charles bertindak sebagai parasit di dalam hewan lain yang lebih besar. Darwin adalah ilmuwan pertama yang menemukan spesies nggak biasa dari keluarga teritip ini. Tapi kenapa makhluk ini nggak punya cangkang sendiri? Pada saat itu dia belum tahu seberapa besar hewan-hewan ini akan mengubah hidupnya. Saat perjalanan keliling dunia berakhir, Charles Darwin kembali ke Inggris. Dia menikah, membangun keluarga dan menulis berbagai karya tentang perjalanannya dan terumbu karang. Suatu ketika, dia membaca sebuah buku tentang kelaparan dan perjuangan untuk bertahan hidup. Penulisnya menyebutkan bahwa manusia bisa bertahan hidup karena mampu beradaptasi dengan kondisi apapun. Kemudian, Darwin bertanya pada dirinya sendiri, jika semua kehidupan di planet ini berjuang dan beradaptasi sepanjang waktu, mungkinkah evolusi memberikan keuntungan biologis kepada beberapa makhluk? Sebagai hasilnya, makhluk-makhluk yang beruntung ini akan memiliki keturunan yang lebih unggul. Darwin menyimpulkan bahwa semua spesies makhluk hidup berjuang untuk bertahan hidup, dan berkat perjuangan ini mereka berevolusi dan berubah. Gagasan ini sangat mengejutkan pada masa itu. Darwin menulis tentang hal ini di komunitas ilmiah, tapi semua orang menerima teori ini dengan skeptis. Darwin harus membuktikannya. Selama perjalanannya, Darwin mempelajari ribuan hewan dari seluruh dunia dan semuanya sangat berbeda satu sama lain, kecuali perwakilan dari berbagai spesies kucing yang berbeda, karena struktur bagian dalam tubuh mereka sama, tidak peduli apakah itu singa atau kucing domestik. Dan kalau Darwin nggak bisa melacak perubahan apapun di dalam satu spesies, maka dia nggak akan bisa membuktikan teori evolusinya. Itulah masalahnya, banyak ilmuwan mulai menganggap Darwin sebagai seorang amatir. Dia nggak tahu harus berbuat apa. Tapi kemudian dia teringat teritip itu. Kenapa makhluk itu berperilaku sangat berbeda dari teritip lainnya? Kenapa ia bertindak seperti parasit yang hidup di cangkang asing alih-alih memiliki cangkang sendiri? Mungkin evolusilah yang memberi makhluk itu kemampuan untuk menjadi parasit. Darwin menghabiskan waktu berjam-jam di ruang kerjanya untuk mempelajari teritip. Ilmuwan ini menulis surat kepada museum-museum di seluruh negeri, meminta sampel semua teritip yang mereka miliki dan catatan dari para naturalis lainnya tentang makhluk ini.
Charles menemukan bahwa semua informasi yang tercatat sebelumnya asal-asalan dan tidak akurat. Belum pernah ada yang mengamati teritip dengan baik. Darwin mulai menulis ulang sejarah spesies ini dan mengklasifikasikan makhluk-makhluk ini. Tumpukan kertas berisi catatannya di atas meja bertambah setiap harinya. Semakin banyak paket berisi teritip muncul di rumahnya. Kotak-kotak kayu yang berat dan mengeluarkan bau nggak sedap memenuhi seluruh ruangan. Darwin membedahnya, mempelajarinya melalui mikroskop, membuat catatan di bukunya, dan menggambar organ-organ tubuh makhluk ini. Itu pekerjaan yang sulit dan sangat mendetail. Dia bekerja sangat keras tanpa istirahat sehingga jatuh sakit karena kelelahan. Dia menderita migrain, mimpi buruk, dan gangguan usus. Dokter melarangnya bekerja terlalu berlebihan, tapi sang ilmuwan gak berhenti. Setiap hari, para tukang pos membawa kotak-kotak baru berisi teritip. Istri Darwin terkejut dengan semua ini, tapi tetap bersabar. Dia tahu akan ada sesuatu yang mengubah segalanya. Dan putra Darwin begitu terbiasa dengan teritip ini, sampai-sampai dia mengira bahwa keluarga lain juga melakukan penelitian teritip. Suatu hari, anak laki-laki itu pergi ke rumah teman sekolahnya dan sangat terkejut saat tidak menemukan mikroskop dan meja pembedahan di sana. Temannya mengatakan bahwa ayahnya nggak punya benda-benda tersebut. Kemudian putra Darwin pun bertanya kepada temannya, "Terus di mana ayahmu membedah teritipnya?" Rumor mulai menyebar tentang penelitian Darwin. Rekan-rekannya mengira dia sudah gila. Dia sudah belajar membedakan kerang dari detail-detail terkecil. Penglihatannya sangat terlatih. Dia mulai menyadari hal-hal yang sebelumnya nggak pernah dia perhatikan. Sebagai contoh, ada teritip yang memiliki mulut lebih lebar dan ada pula yang memiliki cangkang lebih tipis. Pada awalnya, organ-organ dari beberapa arthropoda masih sama, tapi kemudian mulai berkembang ke arah yang berbeda. Dengan demikian, muncullah spesies baru. Hal yang sama terjadi pada mamalia purba yang terbagi menjadi 2 spesies. Beberapa tumbuh sayap dari kakinya dan berubah menjadi kelelawar. Dan ada pula yang tumbuh sirip dan menjadi lumba-lumba. Perbedaan dan perubahan tersebut membuktikan adanya seleksi alam. Semua itu ada di depan mata Darwin selama ini, tapi dia nggak menyadarinya. Teritip menjadi hal yang memusingkannya selama bertahun-tahun, tapi pada akhirnya itu justru membawanya pada kesuksesan. Buku Darwin yang terkenal, On the Origin of Species, sudah siap, tapi dia takut untuk menerbitkannya. Setiap penemuan penting dan gagasan radikal pasti mengguncang pemikiran orang-orang. Ilmuwan ini khawatir bahwa dia akan menghadapi banyak kritik dan banyak orang akan menolak untuk menerima teorinya. Tapi kemudian, dia mengetahui tentang naturalis Inggris lainnya, Alfred Russel Wallace, yang juga ingin membagikan konsep evolusi yang serupa kepada dunia. Mereka mempresentasikan karya mereka secara bersamaan dan keduanya menerima penghargaan dari dunia ilmiah. Tapi entah kenapa, hanya nama Darwin yang menjadi terkenal di dunia. Buku ini membuat heboh nggak hanya di kalangan ilmuwan, tapi juga di kalangan orang awam. Ingatkah kamu dengan gambar terkenal di mana seekor kera secara bertahap berdiri tegak dan menjadi manusia? Ini adalah ilustrasi dari karya Darwin. Nama ilmuwan ini tercatat dalam sejarah selamanya. Mungkin saja kita nggak akan tahu apa-apa soal teori evolusi jika sang naturalis tidak menemukan cangkang kerang di pantai Chili. Pengaruh Darwin begitu besar, hingga wajahnya muncul di uang kertas pecahan 10 pound sterling bersama dengan HMS Beagle, lensa pembesar, dan fauna yang ia pelajari selama perjalanannya. Sayangnya, Bank of England berhenti menerbitkan uang kertas dengan pecahan ini pada tahun 2018. Omong-omong, kamu mungkin pernah dengar frasa terkenal survival of the fittest, atau siapa yang terkuat, dialah yang bisa bertahan. Ternyata bukan Charles Darwin yang mencetuskannya. Ungkapan ini pertama kali muncul dalam buku Principles of Biology pada tahun 1864. Penulisnya, filsuf Inggris Herbert Spencer, mencoba mengaitkan aspek ekonomi dan sosiologi kehidupan dengan teori biologi Darwin. Mungkin itulah kenapa frase survival of the fittest menjadi sangat populer bukan dalam disiplin ilmu biologi, melainkan dalam konteks pencapaian sosial dalam karir dan bisnis. Oke, kamu sudah melihat bagaimana makhluk kecil seperti teritip bisa membawa kesuksesan besar bagi seseorang. Jadi, jangan pernah menyerah ya.